Halo teman-teman semuanya, izinkan kami untuk menjelaskan tugas sejarah kami, yaitu tema yang kita ambil adalah sejarah pertahanan dan juga keamanan Indonesia dari masa ke masa. Yaitu, teman-teman semuanya pasti sudah pada mengetahui bahwa Indonesia memiliki dua lembaga untuk menjaga Indonesia, yaitu TNI dan juga Polri. TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan juga Polri, Polisi Republik Indonesia, yang dimana dua-duanya bertugas untuk menjaga kestabilitas negara Indonesia dari bidang pertahanan ataupun keamanan. Teman-teman pastinya sudah harus mengetahui bahwa mereka pada awalnya satu angkatan yang dilebur menjadi satu, yaitu ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang dimana sebutan ini sangatlah akrab bagi para masyarakat Indonesia, khususnya para masyarakat yang tumbuh di era Orde Baru. Teman-teman di sini pasti sudah mengetahui tugas-tugas di antara para TNI dan juga polisi. Mereka memiliki tugas-tugas yang sangat berbeda, walaupun tujuan mereka sama, yaitu menjaga kedaulatan dan harta martabat Indonesia di muka umum. Tentara TNI yang bertugas untuk menjaga kestabilitas negara Indonesia dari jangkauan-jangkauan luar, sementara polisi untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara nasional Indonesia dari jangkauan-jangkauan dalam negeri. Mereka semua berbeda, memiliki tugas-tugas yang berbeda, walaupun tujuan mereka sama, yaitu menjaga harta dan martabat Indonesia. Maka dari itu, yuk mari kita ajak kepada teman-teman semuanya untuk mengenal sejarah-sejarah di antara mereka, karena pastinya untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia, maka kita harus mempelajari sejarah-sejarahnya. Dan tidak lupa untuk mengenang jasa-jasa mereka untuk menjaga negara Republik Indonesia. Maka mari kita pelajari sejarah-sejarahnya agar nanti ke depannya menjadi pelajar Indonesia. Yuk teman-teman semuanya, kita ajak ke Museum Satria Mandala untuk mengenal hal itu semua. Oke, baik teman-teman semuanya, saat ini kita telah berada di Museum Satria Mandala, yang dimana museum ini dibangun pada saat zaman Bapak Soeharto, yang dimana di sini berisi tentang hal-hal yang berkaitan tentang TNI maupun Polri. Yuk kepada teman-teman semuanya, mari kita lihat bersama apa saja yang ada di dalamnya, dan mari kita bahas bersama. Oke semuanya, saya Muhammad Zakwan dari kelompok 5. Ini adalah replika pembentukan Badan Keamanan Rakyat pada tanggal 22 Agustus 1945, memutuskan untuk tidak membentuk tentara nasional, melainkan sebuah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Keputusan ini diumumkan pada dalam pidato Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 1945 malam. Para pemuda segera menggunakan SKR sebagai wadah perjuangannya, sehingga dalam kenyataan menjadi Korps Perjuangan Bersenjata. Mereka mempelopori perebutan kekuasaan dari tangan Jepang di berbagai pelosok tanah air. Ini adalah replika anggota muda polisi bergerak, dan sini saya akan menjelaskan pada awal peperangan kemerdekaan pasukan polisi dan Tokubetsu, pasukan istimewa bentukan tentara pendudukan Jepang, merupakan satu-satunya kesatuan bersenjata yang tidak dilucuti oleh Jepang. Anggota Nekas yang dipelopori oleh angkatan mudanya menyatakan berdiri di belakang pemerintahan Republik Indonesia, dan bersama-sama BKR serta rakyat mulai berebut senjata dan objek-objek vital dan tangan Jepang, seperti yang telah terjadi di Jakarta, Sekabumi, Magelang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan lain-lain. Penyeburuan gedung Kapitai di Surabaya oleh Keisai Tusai bersama rakyat Surabaya menggambarkan semangat angkatan muda polisi pada waktu itu, sebagaimana digambarkan dalam diorama ini. Saya Syafira Putri Kaila, dan ini adalah replika pemberontakan Tentara Keamanan Rakyat 5 Oktober 1945. Tentara Keamanan Rakyat adalah sebuah nama angkatan perang pertama yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, TKR dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. TKR dibentuk dari hasil peningkatan fungsi Badan Keamanan Rakyat
yang sudah ada sebelum dari tentara, intinya diambil dari bekas KNIL dan peta. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke bagian sisi museum lainnya, yaitu kami akan mendokumentasikan kepada teman-teman semuanya tentang alutsista apa saja yang digunakan oleh TNI maupun Polri Indonesia untuk menjaga stabilitas negara Indonesia. Di sini ada berbagai macam senjata dan juga alutsista yang digunakan dari masa ke masa. Oke semuanya, jadi ini adalah contoh daripada replika senjata-senjata yang digunakan anggota-anggota keamanan Indonesia, entah itu dari pertahanan yaitu TNI ataupun polisi. Nah, ini adalah senjata-senjata umum atau senapan umum yang sering dipakai oleh para tentara ataupun polisi pada kala itu. Yang dimana ini adalah senapan Mauser yang dari Jepang buatan tahun 1889. Dan kemudian ini adalah senjata buatan Amerika Serikat yang sempat dipakai pada saat perang yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat. Dan juga kalau bisa kita lihat di sini, ini juga adalah senjata-senjata senapan khusus yang memang dipakai oleh para tentara dan juga polisi. Dan ini adalah senapan-senapan yang kalibernya lebih kecil ketimbang dari senapan-senapan yang tadi kita bahas. Dan ini adalah miniatur daripada kapal-kapal yang digunakan TNI Angkatan Laut yang dimana dipakai pada tahun dari tahun 1970-an dan tahun 1980-an. Kita berada di tempat pesawat, dan pesawat ini adalah pesawat asli dari negara Jepang. Pesawat ini digunakan dari tahun 1945 hingga 1977. Di 1945 sampai 1948 dipergunakan oleh TNI AU sebagai pesawat latih, pengintai, pemberangkut. Dan di tanggal 27 bulan 10 1945 diterbangkan pertama kali dengan tanda merah putih oleh seseorang perwira ABRI Mas Agustinus di Pangkalan Udara Maguwo, Yogyakarta. Dan di tahun 1946 operasi memperluaskan jaringan udara dari Pangkalan Udara Maguwo, Yogyakarta ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Baik teman-teman semuanya, tadi yang kita bahas ialah sedikit daripada banyaknya pesawat-pesawat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Tentunya kita semuanya mengetahui bahwa TNI Angkatan Udara adalah TNI yang bertugas dalam keamanan keudaraan yang ada di Indonesia. Dan itu hanyalah beberapa dari sedikit yang hanya bisa kami jelaskan dari TNI Angkatan Udara. Terima kasih kepada semua teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Terima kasih semuanya yang telah menyimak dalam video ini sampai akhir. Dan kesimpulannya dari banyaknya pembahasan dan juga dokumentasi yang telah kami sampaikan dalam video ini, maka kita semua harus mengetahui bahwa sejarah itu penting bagi dalam kehidupan kita. Apapun yang memang telah kita lakukan, maka sejarah itu jangan sampai dilupakan. Pelajaran sejarah tidak boleh kita tinggalkan. Dalam memahaminya, semua aspek-aspeknya harus di dalam setiap kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Maka dari hal itu, kami mengajak kepada seluruh teman-teman semuanya yang telah menonton video ini hingga habis. Maka pesan kami adalah jangan lupa untuk teman-teman semuanya tidak lupa akan sejarah dan selalu mengingat sejarah itu sampai bila-bila. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.